Tapi begini ya. Ini cerita sebenarnya saya di sini tuh lama sekali sama Profesor Zaini. Saya mau curhat tentang seni ya, seni memaknai Quran. Ada ulama yang cari aman. Jadi kalau nafsir Yasin, Alif Lam Mim ya wallahu a'lam. Dan itu bagus karena ya siapa yang nggak tahu kalau wallahu a'lam. Ada yang nekat itu nebak-nebak. A itu apa, lam itu apa. Padahal ini di padang pasir. Jawabnya Imam Syafi'i itu sederhana. La yuqalu liman lam yatlub lam yajid wa innama yuqalu lam ya'rif. Allah itu ngendikan falam tajidu ma'an. Kemudian Anda tidak menemukan air. Di mana-mana tidak menemukan itu setelah mencari. Kalau tanpa mencari namanya lam ya'rif, tidak tahu. Ketika Allah ngendikan falam tajidu ma'an, artinya harus ada sabqut tolab, harus mencari-cari dulu baru menyimpulkan tidak menemukan. Jangan langsung tayamum tanpa mencari. Karena Allah ngendikan falam tajidu ma'an, kemudian kalian tidak menemukan air. Di mana-mana tidak menemukan itu ada mencari dulu sabqut tolab. Begitu di semua ayat. Lalu saya mulai 2002 atau 2003 saya sering sama Profesor Zaini, beliau bahkan sering di kontrakan saya di Wonokromo di Pleret sana. Kalau nggak tuntas dibahas dulu di bekas kantor rektorat ya, di atas itu. Saya di UI Pres di bawah, Pak Zaini di atas, dan tiap hari ketemu. Saya intensif sama beliau itu ada 4 tahun. Makanya terjemah ini yang dulu saya ada ikut, yang mau makan baju anak saya disuruh nyopot dulu gitu. Jadi peradabannya gitu. Nah, di sini kata samalat itu ada konstruksi yang kita mau tidak mau pakai cerita tadi, karena wong dimakan serigala kok bajunya utuh. Cek beretikanya serigala itu. Mungkin kuliah di UI. Jadi, nah kita ini nekuni itu. Jadi apa ya? Nah terus, nah kita akan cari aman. Artinya cari aman itu kalau tafsir atau terjemah berdasar Israiliyat kita nanti dimarahin orang banyak. Tapi tidak juga kita kadang-kadang mau tidak mau karena ada kata yang tersembunyi. Yang mau tidak mau utuhnya itu kalau memanfaatkan Israiliyat tadi. Nah, makanya Nabi ketika ditanya, ya Rasulullah bagaimana dengan cerita dari Bani Israel itu. Ya Nabi ngendikan la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Ya kamu jangan bilang iya, ya jangan bilang tidak. Tapi setelah kita nekuni tafsir, ya nekuni apa itu mau tidak mau. Terus yang terakhir sebagai matur kita ke Profesor Dr. Quraish Shihab, masalah fikih terutama yang mendesak. Quran itu kalau cerita fikih itu kan belum dibabkan dulu ya. Misalnya at-thalaqu marratan, cerai itu ya hanya 2. Nah, cerai hanya 2 ini kan kita jadi bingung karena taunya kita cerai itu sampai apa? 3. Akhirnya mau tidak mau kita membuat taksisul fikih, dasaran fikih. At-thalaqu marratan ayat tolak sing yasihur rujuk, tolak yang boleh rujuk. Itu 2. Namanya raj'i. Kalau tolak ini raj'i wa bu'ulatuhunna ahaqqu biradihinna, di masa iddah suami tadi paling berhak rujuk. Artinya orang lain enggak berhak karena ini masih fi hukmi zaujiyah. Dia masih dihukumi seorang apa? Istri. Nah, baru fa in talaquha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zaujan ghairah. Ini yang terus kemudian orang fikih menyebut tolak bain, yang kalau itu terjadi si istri ini tidak halal bagi mantan zaujnya kecuali sudah dirasakan orang apa? Lain. Jadi terus kita ini mikir hatta tankiha zaujan ghairah itu ukurannya nikah itu apa? Mayoritas ulama bilang ukurannya nikah bukan sekedar akad, tapi sudah dirasakan orang lain, sudah ada hubungan intim. Memang harus bahasa vulgar ya, karena ini fikih. Ben kapok cara Jawa, oleh nalak tenanan jebule ape balik bojone dirasakno wong liya. Kadang mukhalil ini kebablasan enggak mau ngelepas. Padahal dia kadang mukhalil order, tapi kalau cantik terus menarik kan dia enggak mau lepas. Nah, pertanyaannya itu kan, tapi ada madhab yang meskipun sesat, yaitu yang mengatakan ya hanya akad sudah sah, tapi itu di cara bahasa sekarang dibuli banyak ulama, disalahkan. Wong tujuannya itu bikin jerah, kok hanya akad kan tidak jerah. Jadi mukhalilnya hanya akad, setelah akad nanti menceraikan itu sudah cukup. Itu disalahkan banyak ulama karena ketika peristiwa itu terjadi pada istrinya Rifa'ah Al-Qurazi, jadi di hadis itu ya vulgar. Ya Rasulullah, saya ini istrinya Rifa'ah Al-Qurazi. Kemudian dia mencerai saya, fabat tato lagi, tolaknya sampai habis.
Kemudian saya nikah sama Abdurrahman bin Zabir. Di hadis ini bacanya bukan Zubair tapi Zabir. Abdurrahman bin Zabir. Tapi orang Arab itu ya agak-agak vulgar. Wa inna ma ma'ahu mislahu batis saw. Tapi alat kelaminnya tuh kiwir-kiwir. Nabi saya tidak mau. Ya. Terus Nabi tertawa-tawa di hadis itu ya. Kalau sama tertawa ini sudah sunnah Rasul. Karena di hadis itu fatabas sama dohikan. Nabi itu tertawa sampai cara Jawa guyu ngakak. Fatabas sama dohikan, bukan fatabas sama mutabut. Tapi di semua teks hadis fatabas sama dohikan. Nabi tertawa-tawa. Kamu ingin ya sama suami kamu yang pertama. Terus Nabi ngendikan la kata hatta yazuqa usailataki wa tadukina usailata. Enggak, sehingga kamu merasakan dia dan dia merasakan kamu. Sehingga ulama mengatakan hatta tankiha zawjan khairah adalah sampai hubungan suami istri untuk menjadi muhalil yang sah. Nah, maksud saya di sini juga matur sama rektor sama ketua badan wakaf ini. Enggak gampang ngamanati jadi direktur. Makanya Pak Fajar minder sudah bener. Mendingan noto sandal dari kanan jadi kiri, kiri jadi kanan gitu. Karena PR-nya itu besar dan nanti diaudit. Apalagi kalau dapat gaji lebih besar lagi. Makanya ini kalau bisa Pak Rektor, Pak Badan Wakaf ini nggak usah digaji supaya hisabnya ringan. Sudah keliru dapat uang kan berat hisabnya. Loh saya dulu tanya Profesor Zaini, bertahun-tahun saya kerja di itu nggak kepikiran gaji, sampai sekarang nggak kepikiran. Pak Zaini tahu kalau saya ikhlas. Saya bilang, kok ada orang ikhlas apa? Saya ini anak kiai, cucu kiai, ajaran paling pokok ya ikhlas. Sebenarnya bukan ikhlas banget, karena kalau digaji kok salah itu hisabnya berat. Nah salah dapat gaji. Jadi mohon ini dipakai percontohan pertama. Ya ini kan kita saudara semua, relax saja lah. Dipakai percontohan apa? Pertama ada direktur studi apa Pak On tambah apa? Tambah gaji ya. Tambah follow sih kata ketua DPPAI ini ya. Jadi ini semua matur kita ke Profesor Quraish Shihab supaya beliau nanti bisa ngendikan. Saya termasuk orang yang sangat menghormati beliau dan insya Allah nanti saat tanggal 6 April atau apa juga mau sowan beliau. Dan beliau juga sering curhat, saya juga sering baca tafsir Al-Misbah beliau di Muqaddimah dan rata-rata ya curhat. Mau tahlili efeknya gini, mau maudhu'i, tapi karena memang kita ngadepin teks yang umurnya sudah hampir berapa? 1000 berapa Pak Tamliz? 1400 berapa? Ya sekitar 1400 berapa. Tapi tadi dari makanya kan terus kita kalau nerjemah terus saya diantara yang saya usulkan ke Profesor Zaini saat itu saya mau ikut tim asal ada catatan kaki, terus ada beberapa tambahan catatan kaki supaya tadi wa antas mau binal ukhten itu kalau kita misalnya kita kembali ke Quran hadis, Quran saja. Lah kalau ke Quran saja diharamkan wa antas mau binal ukhten, padahal di sini juga wala binal mar'ati wa ammatiha wala binal mar'ati wa khawatiha. Terus kita sebenarnya ingin nambahi wala binal mar'ati wajat tapi kan kayaknya enggak kepikiran. Ada orang kok. Tapi kalau mbak atau adik itu kepikiran kan? Karena kalau ketemu temannya kan, saya sering punya teman yang dapat dua-duanya teman saya. Kok kamu nikah yang ini? Ya Gus ajane ayu Mbak Yunis dirabi wong. Ya kan? Atau yang ayu adike juga. Wah saya keduluan Gus ajane aku lak incer adike. Ambek bapaknya dijokno Mbak Yunis. Lah yang potensi masih begitu itu kan saudara kan, makanya ini yang dilarang Allah wa antas mau benal ukhten, karena yang potensi masih ada rasa ya benal ukhten, tapi bukan berarti yang lain boleh. Makanya hadal jam'u al muharram wa ibaratun an hurmatil jam'i benal mar'aten sing ada hubungan nasab. Jadi tidak harus antara apa? Saudara, tapi dua perempuan yang ada hubungan apa? Nasab. Yang andai kan salah satu itu lelaki gak boleh kawin, maka dua perempuan ini tidak boleh tahta rajulin wahid. Nah, kemudian ulama bikin kaidah itu ya, dua perempuan yang andikan salah satu ini kok lelaki gak boleh kawin, maka tidak boleh dikumpulkan oleh satu lelaki fi nikahin wahid. Misalnya sepupu itu kan andikan misalnya kamu nikahi Dwi punya sepupu Sri, dari awal kan sepupu itu boleh nikah. Maka andikan kamu poligami dengan cara seperti itu kan nggak masalah. Yang masalah itu apa? Dua perempuan yang andekan salah satu itu lelaki nggak boleh apa? Nikah, berarti dua perempuan ini tidak boleh tahta rajulin wahid. Artinya benal ukhten ini dianggap ibaratun angkada. Kalau dalam bahasa Balaghah disebut itlaqul ba'di wa iradatil kul. Yang disebut sebagian tapi maknanya utuh. Nah hal-hal seperti itu memang berat. Makanya ini direkturnya sudah nyerah itu. Tapi lebih gampang nyerah lagi kalau nggak dapat gaji. Karena kalau nyerah tok gajinya diterima tuh kayaknya gimana gitu.
Nah ini tidak gojlok tapi etika ya. Ini urusan etika. Tapi kalau UI memberi tidak atas nama gaji, atas nama kasihan dia monggol.